Udah nggak zaman laptop gaming cuma dipakai main game doang. Laptop gaming harusnya bisa dipakai buat nyari duit juga. Salah satu contohnya nih dari MSI nih ya. Penampilan laptop ini jauh dari kesan gaming dan lebih mirip sebuah laptop workstation. Jadi nggak masalah kita pakai kerja di kantor atau dibawa meeting dengan klien juga. Buat performa sih nggak usah ditanya lagi. Prosesor ya pakai AMD Ryzen AI 3 series dengan 10 core di dalamnya. Jadi mantap buat multitasking. Ada GPU RTX 40 series juga di sini ya yang bikin editing video, rendering, dan komputasi AI jadi super kencang. Kapasitas RAM-nya juga langsung 32 GB, jadi besar dan siap pakai. Bisa pakai 2 SSD, jadi nggak perlu takut kehabisan storage juga. Bahkan layarnya udah langsung pakai panel IPS level 2,5K, 240Hz, 100% DCI P3, jadi siap buat gaming ataupun editing yang serius. Ya, laptop gaming ini adalah MSI Stealth A16 AI+. Laptop gaming MSI seri Stealth memang punya keunikan tersendiri dibandingkan tipe lainnya. Walaupun punya performa kelas atas, bodi laptop gaming ini tetap tipis dan bobotnya relatif ringan. Jadi bodinya itu nggak seperti laptop gaming yang biasa gitu ya, yang rata-rata tebal dan berat. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan kali ini dari spesifikasi utamanya. Untuk prosesor, dia pakai AMD Ryzen AI 9365. Codename-nya adalah Strix Point ya, yang baru. Lalu CPU architecture yang memadukan Zen 5 dan Zen 5C di sini. Fabrikasi TSMC 4 nanometer FinFET. Default TDP-nya adalah 28 watt dan dia punya 10 core 20 thread yang terdiri dari 4 core Zen 5, 6 core Zen 5C. Tapi perlu diperhatikan ya, prosesor ini tidak menggunakan konsep performance core dan efficient core walaupun ada dua jenis arsitektur CPU di dalamnya. Lalu untuk L3 cache-nya juga besar di 24 MB. Integrated graphics-nya adalah AMD Radeon 880M. IGP ini menggunakan arsitektur RDNA 3.5 dengan 12 compute units dan telah mendukung fitur ray tracing serta kemampuan encode decode video AV1. Untuk NPU, dia pakai AMD Ryzen AI dengan kemampuan hingga 50 TOPS sehingga laptop gaming ini langsung memenuhi persyaratan Copilot Plus PC dari Microsoft. Untuk RAM-nya dia pakai 32 GB LPDDR5X 7500 MHz dual channel 128 bit. Laptop gaming ini tidak memiliki slot SODIMM ya, jadi ini emang nggak bisa di-upgrade. Tapi udah gede juga 32 GB, udah dual channel pula ya. Nah, untuk storage dia pakai 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Laptop ini dilengkapi dengan slot M.2 kedua, jadi kita bisa nambah kapasitas storage dengan mudah. Untuk disk GPU dia pakai Nvidia GeForce RTX 4070 laptop GPU dengan kapasitas VRAM 8GB GDDR6. Nilai maksimum TGP-nya adalah 105 watt, jadi ini masih sesuai dengan standar dari Nvidia. Sementara untuk kemampuan komputasi AI-nya ini mampu mencapai 321 TOPS. Wow, laptop game ini dilengkapi dengan Max Switch ya, jadi kita bisa mengatur di aplikasi MSI Center apakah GPU tersebut aktif terus-menerus atau gantian dengan IGP atau hanya IGP-nya aja yang aktif. Untuk wireless connectivity dia menggunakan modul Qualcomm Fast Connect yang mendukung Wi-Fi 7 dan Bluetooth versi 5.4, jadi kekinian dan future proof. Kapasitas baterainya ini besar, 99,9 watt hour. Ini adalah kapasitas terbesar untuk baterai laptop di mana kita masih bisa diizinkan membawanya ke dalam kabin pesawat. Untuk operating system tentunya dia pakai Windows 11 24H2. Nah, body untuk form factor-nya adalah clamshell ya atau laptop klasik. Materialnya adalah magnesium aluminium. Nah, ini klasik nih kalau mau dibuat jadi agak lebih ringan biasanya pakai magnesium di sini ya. Nah, untuk warna ini adalah core black atau hitam. Nah, penampilan laptop gaming ini memang sesuai dengan namanya, stealth ya. Desainnya dibuat sedemikian rupa sehingga mampu menyembunyikan identitasnya sebagai laptop gaming. Seluruh bodi dibalut dengan warna hitam doff polos, termasuk logo naga MSI pada punggung layar juga ya. Kalaupun ada warna cerah itu hanya dijumpai pada stiker saja atau saat lampu backlit RGB-nya dinyalakan. Nah, untuk dimensinya panjang 35,5 cm, lebar 25,9 cm dan ketebalan di 1,99 cm. Ini tergolong tipis untuk laptop gaming dengan spesifikasi setinggi itu. Nah, untuk bobot, laptopnya aja di 2,08 kg. Ini juga tergolong ringan ya untuk sebuah laptop gaming dengan layar 16 inci. Untuk charger 580 gram dan ini adalah charger 240 watt. Total bobotnya kalau di bawah masih di 2,66 kg. Ukuran layarnya tentunya 16 inci, ini tergolong besar dan membuat kerja dan main game itu jadi lebih nyaman. Resolusinya 2560x1600 pixel dengan aspek rasio 16:10, refresh rate 240 Hz. Panelnya adalah IPS level dan menurut MSI tingkat kelar gamutnya itu mencapai 100% DCI P3. Nah, kalau kami ukur hasilnya tingkat kecerahan maksimum itu di 406 nits dalam ruangan ya, ini lumayan terang. Lalu gamut coverage ada di 97,5% DCI P3 dengan gamut volume di 100,6% DCI P3. Tentunya ini membuatnya jadi cocok untuk editing kelas profesional yang membutuhkan akurasi warna yang tinggi.
Dan buat nonton film ataupun main game tentunya ini mantap ya. Permukaan layarnya punya lapisan anti glare, jadi ini meminimalkan pantulan bayangan benda sekitarnya yang dapat mengganggu kenyamanan saat penggunaan. Untuk bingkai layar ini sudah menggunakan desain yang tipis di keempat sisinya, jadi lebih kekinian ini ya. Engsel layarnya juga dirancang dapat dibuka lurus 180 derajat untuk mencegah kemungkinan kerusakan akibat nggak sengaja terdorong dan memudahkan kita untuk menunjukkan isi layar ke lawan bicara di depan kita. Tapi sayangnya tidak tersedia tombol untuk memutar tampilan layar dengan cepat seperti yang ada di laptop MSI lainnya. Nah, laptop gaming ini juga dilengkapi dengan kamera inframerah atau infrared 1080p 30fps yang mendukung fitur HDR dan 3D Noise Reduction Plus. Kamera tersebut juga mendukung fitur Windows Studio Effects seperti automatic framing, eye contact, serta background effect dan akan memanfaatkan NPU saat diaktifkan. Jadi harusnya pada saat digunakan baterainya lebih irit. Untuk modul mikrofonnya ada 2 buah ditempatkan di sisi kanan dan kiri kamera. Kamera di laptop ini kualitas ternyata mantap juga ya. Detail wajah kami dapat tangkap dengan cukup baik dengan noise yang minim saat kami coba di pencahayaan yang mencukupi. Menariknya lagi, mikrofon laptop ini bisa menghilangkan sepenuhnya suara kebisingan kipas laptop di kecepatan 100% tanpa menghidupkan fitur noise cancellation sama sekali. Mantap ya. Mungkin noise cancellationnya otomatis hidup tanpa perlu diaktifkan di dalam menu ya. Oke, saat ini saya lagi mau menguji kemampuan noise cancellation laptop gaming MSI Stealth yang satu ini dengan kecepatan kipas di 100%. Jadi gimana nih suara bising dari kipasnya? Apakah masih masuk ke mikrofon atau enggak? Oke, saat ini saya lagi mau menguji kemampuan noise cancellation laptop gaming MSI Stealth yang satu ini dengan kecepatan kipas di 100%. Jadi gimana nih suara bising dari kipasnya? Apakah masih masuk ke mikrofon atau enggak? Oke, jadi seperti inilah kemampuan kamera dan mikrofon dari laptop gaming MSI Stealth yang satu ini. Jadi gimana nih kualitasnya? Oke atau enggak? Nah, untuk audio, laptop gaming ini dilengkapi dengan 6 buah speaker yang terdiri dari 2 speaker dan 4 woofer. Terdapat 6 buah lubang keluaran suara di mana 2 mengarah ke samping dan 2 ke depan ke arah tubuh pengguna. Ada juga 2 buah lubang keluaran suara di sisi pinggir kanan dan kiri palm rest. Nah, kita bisa mengatur profil dan equalizer suara di software Nahimic. Suara yang dikeluarkan laptop gaming ini sebenarnya sudah tergolong lantang ya, meskipun bukan yang paling lantang yang pernah kami dengar untuk kelas harganya. Untungnya, speaker tersebut punya kualitas yang cukup memuaskan di sini. Mid dan high terasa natural dan tidak saling menutupi. Sementara untuk sektor bass memang tidak dominan, tapi setidaknya masih ada dan mencukupi untuk mengisi frekuensi bawah. Nah, untuk konektor, di kiri ada satu Kensington lock slot, ada satu 2,5 Gbps Ethernet, ada satu HDMI 2.1, satu USB 3.2 Gen 2, dan kalau beralih ke kanan, di sini ada satu 3,5 mm audio combo jack, satu USB 4 yang sudah mendukung power delivery, protokol DisplayPort, dan perangkat Thunderbolt juga ya. Lalu ada satu USB 3.2 Gen 2 serta satu DC in. Untuk keyboard seperti laptop gaming kelas atas dari MSI yang lainnya, yang satu ini juga menggunakan keyboard dari SteelSeries ya. Jadi keyboardnya memang spesial buat gaming. Keyboardnya dilengkapi dengan tombol numpad untuk memudahkan input angka dengan cepat saat dibutuhkan. Uniknya, tombol numpad ini menggunakan desain 3 kolom sehingga lebih hemat dibandingkan tombol numpad konvensional yang menggunakan 4 kolom. Sementara untuk tombol panah ukurannya dibuat sedikit lebih kecil dibandingkan tombol-tombol lainnya. Untungnya ukurannya tidak terlampau kecil, jadi masih tetap nyaman untuk digunakan. Tombol keyboardnya juga punya tingkat travel distance di 1,5 mm, jadi terasa cukup dalam saat ditekan. Keyboardnya juga dilengkapi dengan lampu backlit per key RGB, jadi pencahayaan tiap tombol bisa dibuat berbeda dengan tombol yang lainnya. Sementara untuk pengaturan warna dan efek bisa dilakukan melalui software SteelSeries GG. Nah, untuk touchpadnya, areanya itu memiliki ukuran 13,4 kali 8,1 cm, jadi ini tergolong besar ya. Tapi sayangnya posisinya itu terlalu ke kanan dari tombol spacebar yang akan menyebabkan telapak tangan kita bertumpu di area touchpad saat kita sedang mengetik. Kursor mouse memang tidak bergerak saat tangan kami bertumpu di touchpad, tapi telapak tangan kami justru sesekali memicu klik kanan, jadi agak sedikit mengganggu. Untungnya, kalau dibutuhkan kita masih bisa mematikan touchpad dengan menekan function plus F4. Nah, saat touchpad ini dicoba ya, jari kami bergerak dengan lancar di atas permukaan touchpad dan tombol klik kiri dan klik kanannya terasa empuk saat ditekan. Oke, untuk cooling sistemnya, laptop ini dilengkapi dengan sistem pendingin dengan 5 buah heat pipe dan 2 buah kipas. Sementara untuk lubang ventilasi, itu pembuangan udaranya ada 4 buah, 1 ke kiri, 1 ke kanan, dan 2 ke arah belakang. Nah, untuk security, laptop ini ternyata dilengkapi dengan 2 jenis pengamanan biometrik. 1 dengan pengenalan wajah, dan 1 lagi dengan pengenalan sidik jari dengan posisi sensor dekat dengan tombol panah bawah. Selain itu ada juga penutup fisik
untuk kamera untuk mencegah diintip walaupun sedang dihack. Oke, sekarang kita masuk ke aspek performanya ya. Laptop gaming ini dilengkapi dengan 4 profil performa, yaitu MSI AI Engine, Extreme Performance, Balance, dan Eco Silent. Kita bisa mengubah profil tersebut melalui software MSI Center. Menariknya, disediakan menu untuk overclock GPU dan pengaturan kecepatan kipas kalau kita pilih mode Extreme Performance. Untuk pilihan kecepatan kipasnya ada Auto, Cooler Boost, dan Advance. Sementara untuk mode selain Extreme Performance, kita bisa mengatur kecepatan kipas ke Cooler Boost dengan menekan tombol Function plus anak panah ke atas. Nah, perlu diperhatikan bahwa seluruh pengujian kami itu akan dilakukan dengan kecepatan kipas Cooler Boost atau di 100%. Mari kita mulai dari Cinebench R23 dulu ya untuk pengujiannya. Di stabilitas selama 30 menit, skor tertinggi yang dicapai adalah 19.414 poin di mode Balance. Dan kita bisa mendapatkan 21.199 poin di mode Extreme Performance. Sementara skor yang bisa dipertahankan adalah di kisaran 19.000 sampai 19.100 poin di mode Balance dan 20.800 hingga 21.100 poin di mode Extreme Performance. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan Cinebench R23 stabilitas selama setengah jam, di mode Balance suhu tertinggi itu hanya mencapai 62 derajat Celcius saja. Adem banget ya. Tentunya saat kita pakai mode Extreme Performance, suhunya mengalami kenaikan, tapi masih terkendali kok di bawah 90 derajat Celcius. Jadi masih aman ini ya. Nah, langsung aja kita mulai pakai Blender 4.3.2 dengan Barbershop Scene yang berat ya. Ini lebih berat daripada yang BMW Scene ya. Untuk CPU rendering ini butuh waktu 23 menit 30 detik. Sementara untuk GPU rendering kalau kita pakai CUDA ini selesai dalam waktu hanya 2 menit 46 detik. Nah, syukurnya saat melakukan GPU rendering dengan CUDA di mode Extreme Performance, suhu prosesor dan GPU Nvidia dapat dikendalikan di bawah 60 derajat Celcius. Lanjut ke Adobe Premiere Pro 2025. Video 4K 60 2 menit 7 detik dengan software only selesai dalam waktu 5 menit 18 detik. Kalau kita pakai CUDA selesai dalam waktu yang kencang banget hanya 1 menit 58 detik saja. Lalu untuk video Full HD 60 fps 2 menit 7 detik dengan software selesai dalam waktu 1 menit 3 detik. Kalau pakai CUDA hanya 34 detik saja. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export dengan CUDA di mode Extreme Performance, suhu tertinggi prosesor hanya mencapai 75 derajat Celcius saja. Sementara suhu tertinggi GPU Nvidia-nya hanya di 57 derajat Celcius. Adem ya. Lanjut untuk DaVinci Resolve 19.1. Ini adalah software video editing kelas profesional, tapi ini versi gratis ya. Untuk video 4K 60 yang 2 menit 7 detik selesai dalam waktu 3 menit 12 detik. Mantap. Lalu untuk video Full HD 60 fps 2 menit 7 detik selesai dalam waktu 48 detik saja. Nah, untuk suhu kerja saat melakukan 4K video exporting di mode Extreme Performance, suhu tertinggi prosesor hanya mencapai 73 derajat Celcius. Sementara GPU Nvidia-nya hanya mencapai 61 derajat Celcius. Lagi-lagi aman. Nah, kalau kita coba pakai CapCut bagaimana? Video 4K 60-nya itu selesai dalam waktu 1 menit 2 detik saja. Terbang di sini. Lalu untuk video Full HD 60 fps hanya 23 detik saja. Ini kenceng parah exportingnya ya. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export di mode Extreme Performance, suhu prosesor berhasil dikendalikan di bawah 60 derajat Celcius. Sementara GPU Nvidia bekerja di bawah 50 derajat Celcius. Lebih adem lagi. Oke, sekarang kita coba handbrake ya. Di pengujian ini kita mencoba melakukan konversi video 4K 60 2 menit 7 detik ke Full HD 60 fps formatnya AV1. Tanpa akselerasi selesai dalam waktu 3 menit 8 detik. Udah lumayan. Tapi kalau kita pakai akselerasi NV encoder selesai dalam waktu 1 menit 49 detik saja. Wah, lebih kencang lagi. Suhu kerjanya saat melakukan konversi dengan NV encoder di mode Extreme Performance, suhu prosesor masih dapat dikendalikan di bawah 90 derajat Celcius. Sementara suhu tertinggi dari GPU Nvidia-nya mencapai 50 derajat Celcius saja. Oke, kita lanjut ke Procyon ya, AI Image Generation. Benchmark ini menguji kemampuan AI dari GPU Nvidia dalam menghasilkan gambar dari input teks atau prompt dengan menggunakan Stable Diffusion 1.5. GPU Nvidia di laptop ini membutuhkan waktu 3,92 detik untuk menghasilkan satu gambar resolusi 512 x 512 pixel. Jadi ini udah tergolong kenceng sebetulnya ya. Lanjut untuk gaming. Nah, berikutnya kita masuk ke pengujian gaming dan hasilnya kurang lebih seperti ini.
Oke, di game terakhir ini ya, Assassin's Creed Mirage ya, selama setengah jam dimainkan kita lihat suhu kerjanya di mode Extreme Performance, suhu prosesor dan GPU Nvidia dapat dikendalikan sepenuhnya di bawah 80 derajat Celcius. Untuk suhu permukaan bodinya saat memainkan game yang sama selama setengah jam, untuk keyboard area paling panas ada di tombol angka 8 dengan suhu mencapai 42 derajat Celcius. Sementara untuk tombol WASD itu hanya berkisar 35 sampai 36 derajat Celcius. Sedangkan untuk area sebelah atas keyboard ya, di atas keyboard ya, ini suhunya berkisar 50 sampai 51 derajat Celcius. Wajar sih ini sebetulnya. Untuk palm rest ini aman di bawah 35 derajat Celcius. Oke, sekarang kita tes storage-nya ya, kecepatannya kita lihat dengan Crystal Disk Mark. Untuk kecepatan baca ada di 6985 MB per second dan tulisnya di 5202 MB per second. Ini sudah tergolong kencang sekali karena sudah nempel sama angka 7000 ya. Lanjut untuk daya tahan baterainya. Untuk tes baterai kita menggunakan setting brightness di 150 nits, volume suara di 25% dengan mode balance dan layar di 2,5K 240 Hz. 1080p local video playback kalau GPU Nvidia diaktifkan, ini baterai akan habis setelah 5 jam 30 menit. Sementara kalau GPU Nvidia dan IGP-nya aktif, dia butuh waktu 10 jam 15 menit sebelum baterainya habis. Ini tergolong irit sih ya untuk sebuah laptop gaming dengan performa sekencang ini ya. Nah, lanjut untuk charging, 30 menit pertama terisi di 29%, sementara untuk mengisi dari kosong sampai penuh itu butuh waktu 2 jam 50 menit. Sebenarnya ini tergolong agak lambat ya ngecharge-nya, tapi mengingat kapasitas baterai sangat besar di 99,9 watt hour, durasi seperti ini masih bisa dimaklumi. Oke, untuk harganya kisarannya ada di Rp30.899.000. Menariknya, selama masa promosi harganya akan turun menjadi Rp28.999.000. Untuk bonus mulianya dia udah dapat Microsoft Office and Home Student 2021. Itu loh yang nggak pakai langganan-langganan lagi, jadi langsung hidup aja terus gitu ya, aman ya. Lalu untuk garansi dia dapat 2 tahun dari MSI Indonesia. Dan menariknya, laptop ini juga dilindungi dengan garansi ADP atau Accidental Damage Protection untuk melindungi dari kerusakan akibat kelalaian pengguna seperti jatuh nggak sengaja, ketumpahan cairan nggak sengaja, tegangan yang abnormal, dan lain-lain. Garansi ADP ini berlaku di tahun pertama pembelian dan dapat digunakan sebanyak 1 kali. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ini RAM-nya nggak bisa di-upgrade. Tapi ini wajar ya, karena RAM-nya LPDDR5X. Itu memang selalu tidak bisa diganti ya, tidak bisa di-upgrade ya. Tapi ini kan lebih kencang dibanding RAM yang SODIMM DDR5. Dan untungnya kapasitasnya langsung besar di 32 GB. Kemudian, posisi touchpad-nya ini terlalu ke kanan, jadi agak kurang nyaman saat mengetik ya. Lalu untuk pengisian baterai ke 100% itu agak lama, walaupun cukup wajar karena kapasitas baterainya yang luar biasa besar. Nah, dari sisi menariknya, penampilannya itu seperti laptop workstation, jadi kelihatan profesional di sini. Bodinya juga tergolong tipis untuk spesifikasinya dan relatif ringan untuk ukuran bodinya ya. Kemudian ini powerful, dia menggunakan prosesor 10 core AMD Ryzen AI 300 series, kencang untuk multitasking ataupun komputasi kelas berat. Lalu dia punya NPU, jadi tidak perlu pakai GPU Nvidia untuk komputasi AI yang ringan ya. Lalu dia juga dilengkapi dengan RTX 4070, ini kencang mau main game AAA dengan setting grafis tinggi, bahkan di resolusi 2,5K nggak ada masalah. Main game kompetitif ini terbang FPS-nya ya. Untuk editing video 4K 60 atau rendering 3D ini juga enteng banget. Mau dipakai untuk AI juga harusnya nggak ada masalah ya. Nah, lalu kemudian suhu kerjanya ini aman semuanya. RAM, nah ini kebalikannya, malah kita harus memuji bahwa RAM itu langsung 32 GB yang terpasang ya. Dan dia bisa masang 2 SSD sekaligus. Jadi lega di sini. Lalu juga mantap untuk gaming dan content creation. Baterai juga irit untuk performa yang ditawarkannya. Konektornya lengkap, bahkan ada USB 4 di sini ya. Untuk keyboardnya ini udah steel series dan punya perki RGB juga. Lalu ada Wi-Fi 7 kekinian dan future proof, dan ada garansi kelalaian pengguna serta ada Microsoft Office and Home Student di sini ya. Nah, pertanyaannya, MSI Stealth A16 AI Plus ini cocoknya untuk siapa sih sebetulnya? Ya, laptop ini harusnya cocok untuk mereka yang mencari laptop high performance dengan bodi yang tidak terlalu tebal dan bobot yang masih relatif ringan. Ingat, high performance, kalau perlu pakai high performance banget di sini ya. Apalagi kalau butuh yang penampilannya profesional seperti laptop workstation. Wah, mantap nih. Buat editing video sih enteng banget, apalagi kalau cuma video 4K 60. Mungkin butuh yang 8K di sini ya kalau mau berat ya. Mau editing video AV1 juga bisa, kan GPU Nvidia-nya sudah support encode video AV1. Mau dipakai desain dan rendering 3D pastinya bisa. Udah pakai RTX 4070 di sini. Buat yang pekerjaan yang membutuhkan AI harusnya juga nggak masalah ya, karena ada NPU di prosesornya dan ada Tensor Core di GPU Nvidia-nya. Tinggal pilih tuh mau pakai yang mana ya. Dan pastinya dia cocok untuk gamer yang membutuhkan laptop
laptop untuk mainkan game AAA dan game kompetitif dengan setting grafis tertinggi tanpa perlu takut frame-nya terpatah-patah. Nah, pada akhirnya, kalau yang dicari adalah sebuah laptop high performance yang serba bisa, yang dapat dipakai untuk nyari duit atau sekedar hiburan juga bisa ya. Nah, MSI Stealth A16 AI Plus ini adalah salah satu pilihan yang paling menarik yang tersedia di pasaran untuk saat ini. Saya Deddy Irfan, Jagat Tribun TV.